SAG MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para subbagian tata usaha kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati para kasih dan penyelenggara kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati seluruh hadirin dan hadirat, seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dan menyaksikan bersama terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu penyerahan lomba atau pemenang lomba literasi. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama dan kita terima oleh para pemenang. Selamat para pemenang yang pada saat ini dan yang sudah menerima tadi, mudah-mudahan berkah semuanya. Bagi adik-adik yang belum menerima atau belum menang, mudah-mudahan di kemudian hari, kesempatan di lain hari, insyaallah mudah-mudahan bisa menerima sesuai dengan harapan semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, literasi merupakan ekspektasi di dunia modern bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan semakin kompetitif terkait dengan semuanya. Jadi sekarang kalau di dunia pendidikan ada literasi numerasi, literasi membaca, literasi sains dan sebagainya. Tentu banyak hal untuk menuju ke sana. Adik-adik harus memahami terkait dengan bagaimana kita sekarang di dunia sains, kita harus memperbanyak literasi juga. Literasi membaca, orang Indonesia itu masih tergolong rendah. Di Asia kita ini termasuk urutan ke-9 di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu ada 13 atau 14, kita itu urutan ke-9. Tapi Jogja itu urutan pertama di Indonesia. Hebat kan? Nah, karena apa? Terkait dengan hasil PISA tahun 2021, jadi 2019. Jadi mestinya PISA itu untuk yang ke tahun 2022 itu dilakukan penelitian hasil risetnya, tapi karena kemarin COVID itu hasil penelitiannya tidak bisa dipublish. Jadi literasi numerasi kita itu masih rendah. Dari 600 sampling yang yang di sampling, ternyata Jogja itu termasuk tinggi. Jogja 460-an, 460 dibandingkan Jakarta 451. Jadi kita tidak terlalu jauh juga. Yang ketiga itu di Bali, itu literasi numerasi bacanya termasuk tinggi. Jogja termasuk literasi sains itu juga termasuk tinggi, tapi Indonesia masih di bawahnya Singapura jauh, karena Asia Tenggara itu yang paling tinggi itu Singapura, kemudian yang kedua itu adalah Thailand, kemudian yang ketiganya Malaysia. Jadi kita masih di bawah. Untuk yang terkait literasi sains, kita termasuk urutan yang kelima. Jadi naik dibandingkan literasi membaca. Literasi membaca itu
Termasuk kalau yang di Asia itu Singapura, Jepang itu sudah tinggi-tinggi. Makanya orang Jepang kalau main ke Indonesia bawaannya buku. Tapi kalau orang Indonesia suruh baca WhatsApp itu paling pertama, paling betah. Jadi kalau adik-adik mungkin kalau pegang HP itu jauh lebih nyaman dibandingkan pegang buku. Tapi alhamdulillah ini untuk video literasi ini mudah-mudahan nanti bisa membangkitkan bagaimana madrasah itu dibangkitkan dengan berbagai sudut pandang dan berbagai dari kompetisi yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Karena kemajuan pendidikan itu yang sekarang di asesmen di madrasah kalau dulu kan ada AKMI ya, asesmen kompetensi madrasah. Sekarang TKA ya, tes kemampuan akademik. Nah ini harus kita barengkan tiga-tiganya itu, karena termasuk literasi bacanya, kemudian literasi numerasi dan literasi sains. Ini kadang kita masih masih lemah. Nah, madrasah harus bisa dibangkitkan dari tiga komponen atau ini bisa terintegrasikan untuk mewujudkan madrasah yang mampu berdaya saing. Karena apa? Karena di dunia global ini tidak bisa hanya membaca saja, juga tidak bisa. Kita hanya berhitung juga tidak bisa, tapi saintek kita juga itu harus dikembangkan dan harus dibangkitkan kembali. Jadi supaya kita bareng-bareng untuk mewujudkan madrasah yang mampu berdaya saing di tingkat global. Karena ada integrasi dari nilai keahlian keagamaan yang itu juga dikuatkan dengan berbagai dimensi dan dinamisasi pola-pola pembelajaran di tingkat madrasah ibtidaiyah, kemudian sanawiyah dan madrasah aliyah. Ini harus semuanya antara input kemudian proses, output maupun outcome ini harus berbanding lurus. Itu banyak ternyata mereka itu cara mengerjakan, cara membuat itu kalau peragaan dan sebagainya itu udah beda sekali. Itu banyak mereka itu cara peragaan, membuat peragaan terkait dengan sains dan sebagainya itu jauh lebih hebat dibandingkan kita. Maka tahun 2022 KSM itu sudah melibatkan non Kementerian Agama, supaya apa? Kementerian Agama juga mendapatkan input, itu masukan dari gambaran yang lebih penting atau lebih kompatibel terkait dengan Olimpiade dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi pada panitia, Pak Kasubag dan kawan-kawan tim pustakawan yang sudah bekerja secara maksimal untuk mewujudkan bagaimana kompetisi terkait dengan literasi dan sebagainya mendapatkan juara yang terbaik. Kemudian nanti bisa dilihat videonya seperti apa. Oh, ini nanti setelah habis dari penilaian dan sebagainya, tentu ada catatan-catatan kecil yang bisa disampaikan untuk diperbaiki di kemudian hari. Tidak mungkin yang nama lomba itu tidak punya catatan. Ada yang sempurna total, tapi antara dewan juri yang satu dengan yang lain itu punya catatan masing-masing. Tentu ini yang kami harapkan semakin hari nanti juga punya dari pustakawan ini punya dokumentasi terkait dengan lomba kali ini nanti untuk mewujudkan lomba-lomba yang nanti di kemudian hari yang lebih baik. Karena ini adalah lomba terkait dengan pendidikan kita untuk mendukung terkait dengan kompetensi di masing-masing madrasah. Yang menang itu sebenarnya menggambarkan dari
kompetensi di masing-masing madrasah, apakah dari sebuah teori yang diterapkan itu sesuai dengan harapan yang disampaikan di madrasahnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi pada anak-anak yang menang hari ini dan yang belum menang nanti mudah-mudahan di kemudian hari bisa meraih juara yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam scroll WA, scroll TikTok, daripada membaca konten tersebut itu sebenarnya apa sih? Kita lebih tertarik gambar yang lebih berwarna atau yang banyak tulisannya? Yang banyak gambarnya kan. Makanya di sini asupan gizi di nalar kita tuh juga harus ada, bukan cuma di jempol kita aja. Lanjut aja Mbak. Loading. Kenapa literasi itu penting? Karena literasi itu adalah dasar dari semua pembelajaran. Contoh hal ringan aja tadi, ketika kita tuh kekurangan literasi, kita dalam menerima informasi yang ada ketika lomba itu kan juga kurang kan, ada yang terlewatkan sehingga kita tidak mendapatkan juara, sehingga kita tidak memenuhi syarat apa yang dipersyaratkan oleh panitia. Bisa dilihat bersama-sama, literasi itu, kemampuan literasi membantu dalam berpikir kritis, berkomunikasi dan memecahkan masalah. Lanjut Mbak. Kita cepat aja ya, karena kayaknya kalian semua itu juga sudah paham apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang pengertian literasi. Ada yang tahu pengertian literasi itu apa? Di sekolahnya siapa yang nggak ada literasi? Ada semua? Ada. Literasi itu secara sederhananya itu kemampuan kita untuk membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu dalam konteks ini adalah membaca buku. Tetapi karena di era komunikasi yang sekarang, literasi digital, literasi itu ternyata tidak hanya pandai membaca di buku, tetapi harus membaca digital. Kemudian ketika kita sudah memiliki kemampuan berliterasi secara digital, dikutip dari literasi digital pada 2021 karya Devi Suhedi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital adalah upaya memanfaatkan teknologi dalam menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital seperti saat ini. Mbak siapa Mbak, suaranya bagus sekali. Chat Nadia. Nadia. Dari namanya aja kayaknya udah ini ya, digital sekali. Selanjutnya Mbak. Ayo Alexa. Saya tak pindah ke sini Kak Kian. Nanti ngancam nggak? Nah, di sini juga disampaikan komponen literasi itu apa aja. Nah, ketika kita tidak memiliki kemampuan literasi, kita nggak bisa kan mengartikan itu apa. Artinya apa? Ada nggak yang bisa mengartikan? Nomor satu itu apa? Nomor satu apa Bu? Jaringan sosial. PR-nya nanti ya, itu ditranslate sendiri. Terus yang kedua, ada prinsip dasar dari literasi itu
Yang pertama itu adalah pemahaman. Terus selanjutnya saling ketergantungan, faktor sosial dan kurasi. Jadi kita harus memahami. Kita itu lihat TikTok itu sebenarnya mau pengen lihat apa toh? Kalau kemarin bikin video reel itu kira-kira kalian ada referensi nggak? Ada. Boleh diceritakan referensinya dari mana? Ini dapat juara loh ya, juara 2. Bisa diceritakan? Kemarin lihat referensi bikin reel itu dan Nanti besok ditingkatkan lagi ya literasinya ya. Selanjutnya Mbak. Nah, ini adalah manfaat dari literasi digital. Bisa dibaca sendiri ya. Literasinya sudah bisa ya. Manfaat dari literasi itu adalah kegiatan mencari dan memahami, meningkatkan kemampuan individu. Terus ketiga itu menambah penguasaan kosakata. Saya tertarik di poin ketiga ini. Menambah penguasaan kosakata. Ketika kita itu tidak berliterasi, Gen Z zaman sekarang itu kan sering ya kayak menyebut sarkas kayak gitu. Ada yang tahu sarkas itu artinya apa? Tidak apa ya, tidak sesuai dengan kriteria yang dikriteria oleh ini panitia. Apa menurutmu? Oh, belum tahu. Karena ada yang bantu. Siapa? Oh, dari kelas yang lain. Ada yang tahu nggak kira-kira dari MTS 6? Dari MTS 6 sudah bagus sekali, terus videonya bagus, pengambilan gambarnya bagus, terus alur ceritanya bagus. Yaitu apa kira-kira yang ini yang membuat dia tidak juara? Bisa disampaikan Pak Ketua kemarin apa? Ini adalah Pak Ketua dari Bocah kami, beliau yang kemarin menentukan bahwa ini harus belum mendapatkan juara. Apa Pak? Kondisi menyampaikan Bapak Ibu, jadi intinya kami dari Pokja Pustakawan telah melihat beberapa video yang dikirimkan Bapak Ibu beserta para peserta didik. Hal ini khususnya kami bahas di MTS Negeri 6. Jadi kekurangannya adalah tidak memenuhi syarat. Dari flyer yang kami kirim ada beberapa syarat, misal terkait dengan mention, kemudian tag, kemudian hashtag, rasio, waktu, durasi, dan seterusnya. Kebetulan di MTS 6 sendiri tidak melakukan tag dan mention, artinya itu tidak terdeteksi di Instagram miliknya Pokja Pustakawan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mengalami hal yang serupa. Nah, itu akan menjadi pertimbangan dari panitia mengapa video yang bagus ternyata belum mendapatkan nomor karena tidak memenuhi persyaratan. Itu kiranya bebannya yang dapat kami selesaikan. Oh gitu. Jadi kamu terima dulu ya, belum berhasil hari ini. Gak apa-apa, besok lebih literasi lagi ya. Kalau kamu yang nggak literasi, mas-mas yang kakak kelas yang harus berliterasi. Oke? Boleh kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan ya. Intinya di sini saya mengucapkan terima kasih. Ini dari Mandua Batu. Tempat di mana membaca buku bukan sekadar kewajiban, tapi budaya yang menghidupkan jiwa. Dari sinilah lahir Seven Excellent Program. Tujuan kami bilang menumbuhkan semangat literasi dari setiap hati warga madrasah. Kami literasi melalui volunteer, Al-Quran 30 juz, serta kegiatan membaca dan menghafal Al-Quran. Kolaborasi indah antara guru dan siswa yang melahirkan karya nyata beberapa tahun ini. Ini karya luar negeri, dari pojok kewirausahaan hingga pojok ramah anak, setiap sudutnya melahirkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Digital literasi, perpustakaan kini hadir di genggaman
Anda tahu apa madrasah? Kelas NKV Library budaya membaca di Madura Batu bisa dilakukan di mana saja, di kelas, di kantin, bahkan di sela-sela dan istirahat. Literasi hidup di setiap sudut madrasah. Pemilik tentang literasi Madura Batu, mereka adalah inspirator muda yang menumbuh semangat membaca, menulis, dan berkarya dengan hati. Perpustakaan muda. Oh, kira-kira apa sih yang enggak ini? Saya dari Madura Bantul, izin menyampaikan kesalahan di video saya ini adalah kesalahan tidak melakukan atau apa namanya ngetek langsung di captionnya itu. Kita hanya apa sih? Taker ya. Itu ya ininya literasi dari saya sendiri sih, karena kurang paham ya tentang TikTok di Instagram ini, karena jujur malam itu saya hanya mengikuti guru saya. Kenapa Bu? Oh, mau. Oke, ke depan yuk. Gak apa-apa, coba ceritakan kamu mau ngambil tema itu apa, tujuannya apa, kayak gitu ya. Ternyata sih ada yang kurang. Enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Alfian Dimas Kersantoro dari Mat 1 Bantul. Ini kesan-kesan saya selama membuat video mungkin. Jadi setelah ada informasi lomba video dari Kemenang, saya langsung antusias mengajak teman-teman OSIM untuk membantu mengikuti rangkaian acara membuat video. Lalu termuncullah ide, wah kita kan hampir lumayan sering membedah buku. Ya, jadi kita ada forum diskusi bedah buku. Nah, boleh itu dimasukin ke salah satu tag videonya. Terus ada lagi lomba saat kemarin hari santri itu kita kolaborasiin dengan lomba literasi. Total ada lomba literasi 8 lomba dan lomba Islamik itu 8 lomba. Total ada 16 lomba. Kita kolaborasi lagi. Kita masukkan ke tag video gitu. Keluh kesahnya mungkin keluhannya itu kita kurangnya dokumentasi. Jadi kita kurang mengambil sudut pandang yang berbeda dari setiap lomba-lomba. Jadi yang di video tadi juga itu hanya yang terdokumentasi itu hanya lomba puisi aja, tapi aslinya ada lomba teater, lomba bahasa Inggris, pidato. Nah, kita kurangnya di situnya. Ada juga kita kurang saat Teman dari Pokja mewakili dari kantor Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas atensi, apresiasi dari rekan-rekan dari Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi anak didik peserta didiknya dalam membuat video literasi kami serta mengikuti kegiatan lomba ini. Semoga ada berkahnya, ada manfaatnya, dan semoga kita semua juga bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Ibu Murniati, pustakawan Man 4 Cirebon. Dan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Belum semua ini. Ayo. Aplaus untuk kita semua yang hadir di ruangan ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, kami beritahukan kepada para pemenang lomba untuk menuliskan kemarin waktu membuat video itu individu atau tim. Jika tim, monggo untuk dituliskan nama-namanya siapa, kemudian diserahkan ke panitia wonten depan itu, okay? Yang menang saja, okay, para juara tadi. Kayak Pak Ibnu itu teman-temannya ya. banyak yang ikut tim, ya.
Mohon untuk dituliskan nama-namanya. Nanti terkait dengan pemberian Lengkap sertifikat. lah. Untuk sertifikat lengkap. Untuk selanjutnya tadi juga ada yang ngendiko kalau penilaian hanya berdasarkan like ya Bapak Ibu. Tetapi Ada? seperti yang sudah ada di Juknis, Enggak. bahwa penilaian lomba literasi itu terdiri dari 3 macam, 3 kriteria. Yang pertama adalah pemenuhan persyaratan. Yang kedua, konten atau isi. Dan yang ketiga adalah jumlah like. Like hanya sekedar menambah poin, bukan menjadi penentu utama bagi pemenang lomba literasi tersebut. Demikian Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Tibalah kita pada di akhir acara, yaitu penutup. Sebelum kami tutup, sebelum kami tutup acara ini, kepada peserta yang belum mendapatkan juara juga mendapatkan sertifikat. Nanti setelah acara selesai bisa diundang di depan, meja depan. Oke. Sementara nanti Ibu, dari kami kurang lebihnya dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kami Tahu nggak? mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Sebagai penutup, kalian tahu nggak? kami Pak- beri Pak, sama pantun teman. sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Mentari senja telah tenggelam, rintik hujan mulai terjadi. Kami tutup acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat juara favorit. Yeay. Aduh. Nyangkut. Yeay.